quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken, khususipun Syaikhul Bait, Syaikhul Hajat, Bapak Ahmad Zainur Raziki yang mengundang kita di malam hari ini dalam rangka selapan putra beliau Ananda Ahmad Zain Al-Fatih. Mudah-mudahan barokah sholawat dan salam yang kita hatur kehadiran Rasulullah SAW, Allah jadi putra beliau dan putra putri kita semuanya minas sholihin, minal barin barat, minan nafi'in nafi'at, termasuk di antara keturunan yang soleh solehah, panjang umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan manfaat barokah zahiran wa batinan di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian Allah, singkat saja. Setiap orang tua yang kepingin punya anak yang soleh solehah itu mirip dengan seorang petani yang kepingin sawahnya panen. Petani kalau kepingin sawahnya panen, dia disirami dengan air setiap hari. Orang tua yang kepingin punya anak soleh solehah disirami doa setiap hari. Nah itu para nabi, bibit bobotnya udah bagus, tapi mereka nggak pernah lepas, nggak pernah luput untuk senantiasa mendoakan daripada keturunan mereka. Banyak doa yang Allah abadikan, doa-doanya para nabi untuk keturunan mereka di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan banyak lagi. Intinya selagi orang tua masih hidup, tidak ada doa yang paling didengar dan yang paling diharapkan oleh putra-putrinya kecuali doa orang tua. Doaul walid bisdil hijab. Doanya orang tua untuk kebaikan anaknya, dunia akhiratnya mereka itu merobek hijab. Enggak ada hijab, enggak ada batas antara doanya orang tua, antara doanya orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita sebagai anak, kalau ketemu ulama minta nasihat, tapi kalau ketemu orang tua minta doa. Kita enggak, ketemu orang tua enggak pernah minta doa, ketemu ulama minta doa. Padahal doanya ulama, doanya wali kutub pun kalah dibanding doanya orang tua. Ketemu ulama minta nasihat, nggak apa-apa. Ketemu ulama minta doa nggak ada masalah. Tapi yang lebih patut, yang lebih wajib kita sebagai awam minta nasihat. Tapi kalau setiap hari kita ketemu orang tua, setiap hari minta doa, akan tiba masanya, akan datang waktunya cepat atau lambat ketika kita butuh doa. Nggak ada lagi orang yang paling perhatian di dalam mendoakan kita kecuali orang tua kita. Tapi saat itu kita sudah nggak ada lagi mendoakan kita. Karena itu kita pun sebagai orang tua jangan pernah menyerah mendoakan anak-anak kita. Kadang-kadang ada orang tua sambat, itu mano juga pulau. Loh, yang jenengan lebih pantas mendoakan anak-anaknya. Sampun gitu, sampun. Kok sampun? Jangan ngomong selesai kalau belum meninggal. Tugasnya orang tua salah satunya terhadap anak adalah mendoakan. Jangan ngomong selesai kalau belum meninggal. Nah kalau sudah orang tuanya putus asa untuk mendoakan anaknya, ya apa artinya doanya saya? Apa artinya doanya saya? Pernah diceritakan, ini manjurnya doanya orang tua. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah kasih kabar, Musa sebentar lagi akan ada seorang pemuda. Ketahuilah pemuda itu bukan hanya sekedar masuk surga, tapi duduk sama kamu nanti di surga, menjadi teman duduknya Nabi Musa alaihissalam. Nah lama kemudian lewat seorang pemuda. Penasaran Nabi Musa, ini anak muda hebat, belum mati udah dijamin tempatnya nanti di surga. Diikuti dari belakang sama Nabi Musa. Ternyata pergi ke pasar, jalan kaki. Mulai pagi sampai sore dilihat dari kejauhan sama Nabi Musa. Apa nih amalnya anak muda? Belum mati udah pasti masuk surga, duduk sama saya lagi. Hebat betul. Dilihat selama ada di pasar mulai pagi sampai sore. Baik, pemuda yang baik. Cuma tidak ada yang menonjol, tidak ada yang mencolok daripada amalnya. Apa itu? Kayaknya belum dapat jawaban. Akhirnya nutup toko, nutup beda, pulang ke rumahnya. Ternyata dari pasar ke rumah itu jauh, jalannya mulai pagi sampai sore, sampai menjelang tua sampai maghrib, hampir gelap. Akhirnya masuk rumah,
dia menyalakan obor. Karena kelihatan bayangan dari cahaya obor, dia masuk satu ruangan. Yang nampak di ruangan tersebut, dia seperti merawat seorang wanita tua. Ini baru masuk rumah, bukan makan dulu, kayak mandi dulu, kayak enggak. Langsung bingung mau ini, ya merawat daripada wanita tua itu. Selesai merawat wanita tua, baru dia makan, minum, mandi. Nah, mumpung belum tidur istirahat, cepat Nabi Musa dan masuk ke rumahnya tanpa diketahui oleh si pemuda tadi itu bahwa ini adalah Nabi Musa. Ada YouTube dulu. Jadi nggak tahu ada orang ini adalah sama seperti Wes Al-Qarni, iman sama Nabi Muhammad, hidup di zaman Nabi Muhammad, kan nggak pernah ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah bertamu Nabi Musa, bertamu. Ini anak muda nggak tahu Nabi Musa. Nabi Musa berlagak seolah-olah nggak tahu apa-apa. Siapa nama kamu anak muda? Oh fulan bin fulan. Apa kesibukannya kamu? Oh saya kerja di pasar. Mulai jam berapa sampai jam berapa? Mulai pagi sampai sore. Dekat tahu nggak jauh. Naik kuda, naik keledai, naik kendaraan. Nggak jalan kaki. Oh, kamu tinggal di rumah ini sama siapa? Sama ibu saya. Ada perempuan lain? Nggak ada. Oh berarti wanita tua tidak ada ibunya. Oh ya, jauh. Kemudian jalan kaki mulai pagi sampai sore kamu kerja, pasti nyampe rumah kamu makan ya? Ya enggak. Ibu saya makan ibu saya kasih makan dulu baru saya makan. Ibu saya mandi, saya mandi baru saya mandi. Ibu saya sudah terlambat tidur baru saya tidur. Wah hebat. Berarti kamu sama ibu pasti ibu kalau mendoakan kamu banyak doanya. Oh enggak, mulai dari saya kecil sampai saya seusia sekarang ibu kalau mendoakan saya cuma satu. Ibu kalau mendoakan saya cuma satu doa. Apa doanya? Final. Apa doanya? Ibu saya kalau mendoakan saya mulai dari saya kecil sampai sebesar sekarang itu, ya Allah jadikan anak saya, putra saya bukan hanya masuk, tapi duduk bersama Nabi Musa di surga. Kaget Nabi Musa. Ketahuilah wahai pemuda, aku ini Nabi Musa. Kasih kabar ibu. Dan ini kabar gembira buat kamu. Anda Nabi Musa, iya. Apa kabar gembiranya? Belum meninggal, ibumu belum meninggal kamu. Ketahuilah tepatnya kamu nanti di surga bersama. Jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum ya. Doanya orang tua, jangan pernah putus asa, jangan pernah nyerah. Saat mokong-mokongnya anak, kalau sudah anak mokong, ya berarti orang tua lebih tahu bahwa dia sangat butuh kepada doa orang tua. Anak kalau mokong, berarti yang dibutuhkan anak adalah doa orang tua. Selain pendidikan. Disirami air, dia dikasih pupuk. Disirami doa, dia dipupuk dengan makanan halal. Pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah. Sidak malam-malam. Dilihat semua lampu udah mati, ada lampu rumah masih hidup. Kan? Ternyata dua perempuan, satu ibu, satu anaknya. Satu ibu, satu putrinya. Ya. Yang ternyata si ibu ini jualan susu di pasar. Ngomong sama putrinya, wahai putriku, ini susu sudah lama. Ini kalau dijual lagi besok dan harga yang sama, terus bu, dicampur sama air. Dicampur sama air, ya kelihatan banyak. Bukan hanya balik modal tapi dapat untung untuk bertahan hidup. Nggak bisa, jangan ini penipuan, ini haram, ini itu. Nanti kalau Sayyidina Umar tahu bisa dipotong di tangan. Umar tidur, padahal ada di sini. Umar tidur bu, Tuhannya Umar. La ta'khudhuhu sinatun, jangan tidur, ngantuk aja enggak. Wah, tanya ibunya. Kalau ibu sekarang mungkin dinasihati anaknya murid-murid mana? Ini tanya orang hebat itu. Terus Sayyidina Umar ngeceng sudah, kudu dari mantu ya. Pulang ketemu besok, Asim putra Sayyidina Umar sama Abdullah dipanggil, diceritakan semuanya semalam. Ayo, siapa di antara kalian berdua yang merasa siap untuk mempersunting itu perempuan? Kudu tak mantu. Siapa di antara kalian berdua? Yang tanya orang sekelas Sayyidina Umar, wedi, yo kepingin ngacung, cuma yo wedi. Akhirnya nggak ada yang ngacung, nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang ngaku siap. Sayyidina Umar ngomong gertak, Sayyidina Umar gertak, lek kalau si gelem jadi bojone aku gelem. Kalau kamu nggak mau jadi suaminya, bapak lo jadi suaminya nanti, tak bojo dewi lagi. Boleh mau sekali. Kakak dikertaan temenan.
Akhirnya Asim ngadu, wahai ayah, jika dirasa saya siap, saya siap. Tapi jika engkau merasa saya belum siap, mungkin Abdullah adik saya siap. Singkat cerita, Asim menikah dengan perempuan itu. Dari pernikahan mereka terlahir seorang wanita namanya Laila. Laila ini di kemudian hari ketika dewasa dinikah oleh seorang laki-laki namanya Abdul Aziz. Dari Laila dan Abdul Aziz lahir seorang putra namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, gara-gara jaga makanan. Coba si anak perempuan tadi itu nuruti ibunya, jualan susu dicampur dengan air. Ya nggak mungkin Umar bin Abdul Aziz sebagaimana yang kita kenal. Nggak mungkin. Jadi efek makanan halal bukan hanya bagi yang makan, bukan hanya bagi anaknya, putunya itu efeknya. Kalau halal bagus, kalau haram stafet itu berkelanjutan, efek samping daripada makanan haram. Terakhir disiram air, disiram doa, dipupuk dengan pupuk yang bagus, dipupuk dengan makanan halal. Terakhir adalah kalau ada hama, dijauhkan daripada hama. Jangan kemudian dimakan tikus, dibiarkan diserang hama, dibiarkan makan burung, dibiarkan gagal panen. Sama anak kita pun juga begitu. Jangan cuma hanya didoakan, jangan hanya cuma dikasih makanan halal, tapi juga dijaga. Dari apa? Lingkungan. Pengaruh positif keluarga kalah sama pengaruh negatif lingkungan. Kalau orang tua gagal mengarahkan anaknya, nuntun anaknya, bimbing anaknya untuk berteman dengan orang yang baik, khawatir orang tua sehebat apapun ngasih positif, pengaruh positif kepada anak, gagal gara-gara lingkungan yang gak baik yang memberikan atau menularkan pengaruh negatif kepada anak. Contoh, anak kita 40 hari kumpul sama ahli tahajud, belum tentu ahli tahajud dengan kita. Tapi seminggu, petang dino kumpul itu kami misu anaknya kita. 40 hari anaknya kita yang gak sholat kumpul sama ahli sholat, belum tentu sholat. Ahli sholat anaknya kita kumpul seminggu habis gak sholat dan tidak sholat ya. Jadi pengaruh negatif lebih cepat pulang daripada pengaruh positif. Karena itu jangan sampai makanan halal yang kita cari untuk mereka, doa yang kita panjatkan untuk mereka menjadi percuma gara-gara kita nggak pintar-pintar milih lingkungan buat mereka. Al-mar'u ala dini khalili. Kata Nabi, seseorang itu tergantung agama temannya. Bayangin, dalam nggak ucapannya Nabi? Seseorang itu agamanya tergantung agama daripada temannya. Salah berteman, salah bersahabat, salah beragama. Seru. Salah mekonco, salah mengaku agama, salah beragama, termasuk keimanan itu menjadi taruhan di sana. Akhlaknya, kebiasaan hidupnya menjadi taruhan di sana. Kalau dia salah beragama, cari nih kita yang muda, cari teman yang kalau ada teman kita masuk surga, cari namanya kita. Jangan kita berteman yang kita khawatirkan, bukan sumber, bukan disinggah sok. Yang kalau dia masuk neraka, cari namanya kita nyokot. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk bukan untuk silaturahmi, bukan sok waktu api di mana dia. Saya orang sakit, namanya orang sakit kumpul sama dokter biar sehat. Saya orang sakit kumpul sama orang sakit bukan parah. Bukan saya sehat kamu sakit enggak. Oh loro nih. Enggak mau sok loro ketemu loro, enggak loro. Ya boleh dokter yang waras. Gambarannya begitu, bukan sok lebih daripada orang lain, enggak boleh juga. Pilih lingkungan, milih teman wajib. Tapi bukan sing sugi dikancani sing marah, enggak itu. Kalau itu tercela. Sing nabi jadi kancani. Yang sekiranya kalau dia masuk surga cari saya. Kamu boleh boleh busuk kok. Enggak boleh konco busuk neraka, enggak usah boleh konco busuk. Nah, permasalahannya sudah saya sangat secara pribadi saya sangat beresiko masuk neraka. Salah mengonco, ada jeru berbudak. Nah, saya ini belum tentu masuk surga. Cari teman-teman yang soleh. Sekiranya kalau dia masuk surga, cari namanya kita, itu penting. Dan kalau sudah anak dipanggil temannya, anaknya kita dipanggil temannya karena masuk surga, anak manggil orang tuanya masuk surga. Anak manggil orang tuanya masuk surga. Tapi naudzubillah, kalau kita punya anak-anak kita salah bergaul, kemudian temannya dia nyopot dia masuk neraka, anak kita manggil kita masuk neraka. Resiko di dalam kita. Anak kita ini mau kita didik model bagaimana terserah kita. Cuma ingat tanggung jawab kita sebagai anak. Kan kita ini banyak maunya, banyak minta kepada Allah. Tapi kalau sudah dikasih sama Allah nggak tanggung jawab. Kita minta panjang umur nggak setiap hari. Minta dikasih nggak sama Allah seperti ini? Kasih. Apakah kita tidak benar? Apakah rebunya kita lebih baik daripada selasanya kita? Apakah selasanya kemarin lebih baik daripada Senin? Kita minta sehat, kasih sehat. Kita minta selamat, kasih selamat. Tanggung jawab. Kita minta kawin. Kita minta anak, kasih. Setelah itu kita banyak minta kepada Allah, tapi nggak tahu syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak terima kasih, tapi Allah nggak kapok-kapok masih sama kita.
Coba kalau jenengan minta sama saya tapi kemudian bikin saya jengkel, jaluk mana kata kayak ini? Karena Allah bukan manusia, Allah rahmat, Allah belas kasih sama kita. Balak balik jaluk, balak balik maksiat, jaluk mana kata ini? Belum tentu kita punya anak pertama, kemudian berhasil kita didik. Kita minta anak kedua, dikasih lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu habib, sekian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Acara semacam ini sangat penting untuk menjadi modal dan bekal buat kita untuk selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak ahli surga. Sehingga berkat mereka kita menjadi ahli surga, dan mudah-mudahan kita berkat anak-anak kita jauh daripada neraka. Anak-anak kita menjadi anak yang lebih baik daripada kita, menjadi anak yang lebih soleh daripada kita, anak yang bertakwa kepada Allah daripada kita. Mudah-mudahan anak-anaknya kita sendiri diwali jadi orang-orang soleh, jadi dikasihnya Allah, dikasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wa hadza ma'adziru lakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.